Shalom, selamat hari Minggu, adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan. Kita kembali berkumpul pada hari ini dalam acara ibadah sekolah minggu. Marilah kita mempersiapkan diri kita untuk masuk dalam peribadahan kita dengan berdoa dalam hati kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Melalui ibadah minggu Infokabit pada hari ini, kita dipanggil agar kita dapat mengimani janji dan kuasa Allah. Marilah kita bersekutu dengan Tuhan, kita muliakan dan puji Dia di dalam seluruh hidup kita. Datanglah dengan sukacita ke hadapan-Nya, marilah kita bernyanyi. Shalom adik-adik semua, kita akan memuji Tuhan. Kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita bernyanyi dengan semangat, kita bernyanyi Happy Yaya, Happy Yeye. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Marilah kita berdoa dengan bersama-sama mengucapkannya. Kubukakan dengan amin, tuluskan hati dengan yakin memegang firman-Mu. Curahkan Roh-Mu Tuhan supaya diteguhkan kami setia padamu. Haleluya. Mari kita bernyanyi. Baik adik-adik di rumah, kita lanjut bernyanyi lagu kita yang kedua. Kita nyanyikan dengan penuh sukacita. Semua adik-adik bangkit berdiri. Kita bernyanyi, Bila Roh Allah ada di dalamku. Bila Roh Allah ada di dalamku, dan menari bertindak menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, dan menari bertindak menari. Hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada minggu Infokabit hari ini tertulis di dalam kita yang ketiga. Demikianlah bunyinya: jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang-orang yang menyanyiakan namanya. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Mari kita bernyanyi. Adik-adik, kembali kita memuji Tuhan. Kita buka Kidung Jemaat nomor 40. Kita bernyanyi ayat 1 dan ayat yang kedua.
Marilah kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa dengan bersama-sama mengucapkannya. Ya Tuhan Allah, ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Marilah kita mendengar firman Tuhan dan menjadi epistel bagi kita pada minggu ini, tertulis dalam 1 Petrus 3 ayat 18 sampai ayat 22. Demikianlah firman Tuhan. Sebab juga Kristus telah mati untuk segala dosa kita, Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi telah dibangkitkan menurut roh. Dan di dalam roh itu juga Ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang ada di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Jika kamu sekarang diselamatkan oleh kuasanya, yaitu baptisan, maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah setelah Ia naik ke surga sesudah segala malaikat, kuasa dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Mari kita bernyanyi. Baik adik-adik yang di rumah, kembali kita memuji Tuhan. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 408, ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Kakak undang semua adik-adik untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, dan menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana Ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus,
dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita dengarkan warta jemaat anak sekolah minggu. Shalom adik-adik semua yang di rumah. Apa kabarnya minggu ini? Kakak-kakak sekolah minggu berharap semua adik-adik yang di rumah dalam keadaan sehat. Salam sehat dari kami kakak-kakak sekolah minggu. Baik adik-adik, kakak akan membacakan warta untuk kita pada minggu ini. Yang pertama, ibadah sekolah minggu masih kita adakan secara virtual. Kakak berharap adik-adik tetap semangat mengikuti ibadah untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang kedua, jangan lupa adik-adik tetap mengikuti protokol kesehatan dengan mengikuti 3M. Pakai masker, mencuci tangan, lalu menjaga jarak. Warta yang ketiga, selamat ulang tahun kami ucapkan kepada adik kami Andrew Hutajulu, Yuda Silaban, Glenn Simatupang, Vanessa Tambunan, dan juga untuk Kakak Noel juga, kakak sekolah minggu yang sedang berulang tahun juga. Selamat ulang tahun untuk semuanya. Panjang umur, sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Warta yang keempat, adik-adik jangan lupa ya mengumpulkan persembahannya dan boleh diserahkan ke Sintua Week masing-masing. Warta yang kelima, mari kita semua sama-sama berdoa untuk kesembuhan kakak sekolah minggu, kakak Noel yang saat ini sedang beristirahat di rumah ya. Kita berdoa semoga kakak Noel cepat dipulihkan dan kembali bersama kita dalam ibadah sekolah minggu. Warta yang terakhir, ayat hafalan pada minggu ini diambil dari Matius 26 ayatnya yang ke-41. Kakak akan bacakan untuk kita. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Baik adik-adik, itulah warta untuk kita pada minggu ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih kemurahan-Mu, untuk kebaikan-Mu Tuhan yang masih selalu mengiring-iring langkah kami Bapa, sehingga Tuhan walaupun lewat virtual kami masih dapat beribadah Bapa untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk semua anak-anak sekolah minggu dan juga kakak sekolah minggu yang sedang berulang tahun. Kiranya Tuhan Engkaulah yang memberikan kesehatan, panjang umur Bapa. Biarlah Bapa dalam usia yang bertambah, anak-anak semua semakin takut akan Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa ya Bapa untuk kakak sekolah minggu, kakak Noel yang saat ini sedang dalam keadaan sakit. Kami berdoa Tuhan, Engkaulah yang memberikan kesembuhan agar kami dapat bersama-sama kembali memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk semua anak-anak, terkhusus anak-anak jemaat-Mu Bapa, dimanapun berada Tuhan, biarlah Engkau yang selalu menjaga, Engkau yang selalu memberikan kesehatan. Terlebih-lebih pada masa pandemi saat ini Tuhan, kami berharap Engkau yang selalu menopangkan tangan-Mu Bapa, agar anak-anak kami tetap dalam keadaan sehat. Tuhan Yesus, tak henti-hentinya kami berdoa Tuhan, biarlah masa pandemi ini cepat berlalu dari kami Bapa, dan Engkau menguatkan kami dalam melalui semuanya. Terima kasih Tuhan, di atas segalanya ampuni segala salah dosa pelanggaran kami yang kami perbuat melalui perkataan, pikiran, dan perbuatan kami. Terpujilah Engkau ya Bapa, haleluya, amin. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Terima kasih.
Shalom, Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Shalom, Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Marilah kita bernyanyi. Adik-adik, tibalah waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi untuk Tuhan. Kita bernyanyi, "Kusiapkan hatiku Tuhan." Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Untuk menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Shalom adik-adik semua. Apa kabarnya adik-adik hari ini? Pasti semuanya dalam keadaan sehat dan sukacita. Dan kakak berharap semuanya dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita satukan hati dan pikiran kita. Kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur ya Tuhan buat kasih setia-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga kami Tuhan dapat menjalani hari-hari kami hanya bersama dengan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, pada hari ini Kau kumpulkan kami Tuhan bersama dengan anak-anak sekolah minggu untuk dapat mengikuti ibadah sekolah minggu. Dan pada saat ini Tuhan, kami mempersiapkan hati kami Bapa untuk mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Mari Tuhan, berfirman-Lah Kau Tuhan, sehingga kami dapat mengerti Tuhan apa yang akan Kau sampaikan kepada kami pada hari ini. Dan kami siap Tuhan, diberkati melalui firman yang akan Kau berikan kepada kami pada saat ini. Terima kasih Bapa,
Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, firman Tuhan yang akan kakak sampaikan pada hari ini diambil dari Yohanes 12 ayat 12 sampai ayat yang ke-19. Kakak akan membacakan buat adik-adik sekalian Yohanes 12 ayat 12 sampai ayat yang ke-19. Yesus dielulukan di Yerusalem. Keesokan harinya ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru, "Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan Raja Israel." Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya seperti ada tertulis, "Jangan takut, hai putri Sion, lihatlah rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai." Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu, tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai dia dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk dia. Orang banyak yang bersama-sama dengan dia ketika ia memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari antara orang mati, memberi kesaksian tentang dia. Sebab itu orang banyak itu pergi menyongsong dia karena mereka mendengar bahwa ia yang membuat mujizat itu. Maka kata orang-orang Farisi kepada seorang kepada yang lain, "Kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah, seluruh dunia datang mengikut dia." Itu adik-adik nats firman Tuhan yang sudah kakak bacakan buat adik-adik pada hari ini. Sebelum kakak menjelaskan firman Tuhan pada adik-adik, terlebih dahulu kita masuk kepada ayat hafalan. Ayat hafalan untuk minggu ini diambil dari Yohanes 12 ayat yang ke-15. Kembali kakak bacakan. "Jangan takut, hai putri Sion, lihatlah rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai." Adik-adik, nats firman Tuhan yang kita baca pada hari ini menceritakan sukacita yang sungguh luar biasa, di mana penduduk Yerusalem pada saat itu sedang berpesta dan mendengar bahwa Yesus sedang menuju ke kota mereka. Orang banyak itu sangat bersukacita dan mempersiapkan segala sesuatu untuk menyambut kedatangan Yesus. Mereka mempersiapkan daun palem dalam penyambutan Yesus dan mereka berkata, "Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan Raja Israel." Adik-adik, bagaimana perasaan kamu saat mengetahui kalau kepala negara kita mau datang ke kota kita? Pasti adik-adik sangat bangga, juga sangat senang dan sangat bersukacita, dan pasti ingin sekali bertemu, bukan? Nah, kakak mau bercerita kepada adik-adik pengalaman anak kakak yang pada tahun kemarin diberikan kepercayaan untuk menyambut kedatangan Bapak Presiden kita, yaitu Bapak Presiden Jokowi. Adik-adik, kakak mau bercerita, anak kakak pasti adik-adik tahu semua, Ruth Tiara Lubis. Waktu dia kelas 6 SD tahun kemarin, ada penyambutan, ada acara di Gor Bekasi, di mana dalam satu sekolah SD, SMP dan SMA dipilih 5 orang untuk mengadakan suatu acara untuk penyambutan terhadap Bapak Jokowi. Adik-adik, pada saat itu Ruth Tiara Lubis terpilih dari 5 orang mewakili dari satu sekolah, dan persiapan mereka itu sangat padat adik-adik. 2 kali seminggu dalam 1 bulan mereka harus latihan di Gor Wibawa Mukti supaya pas di acara Bapak Presiden datang, acara itu dapat berjalan dan mereka dapat memberikan persembahan yang terbaik
untuk kedatangan Bapak Presiden Jokowi. Adik-adik, kakak mau bercerita, dalam tarian itu ada 1.000 orang penari di luar dari pelatih dan pembimbingnya. Jadi adik-adik, kita bisa melihat sebegitu banyaknya yang menari dari SD 300, SMP-nya 300, SMA-nya ada 400, itu semua terkumpul 1.000 orang dapat ditata dengan rapi, diberikan pengertian dan diarahkan sehingga pada saat Bapak Presiden Jokowi datang, tarian itu dapat berjalan dengan baik dan memberikan hasil yang sangat memuaskan. Adik-adik, anak kakak Lutera Lubis merasa sangat bangga adik-adik, dia dapat terpilih dan dapat mempersembahkan tari kolosal untuk penyambutan Bapak Presiden Jokowi. Demikian juga adik-adik yang terjadi saat Tuhan Yesus datang ke kota Yerusalem. Orang-orang di sana sangat bersukacita untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Adik-adik, di sini dikatakan Tuhan Yesus datang ke Yerusalem mengendarai seekor keledai. Jadi adik-adik, di sini dikatakan kenapa Yesus mengendarai seekor keledai? Karena keledai itu digambarkan adik-adik sebagai sebagai perdamaian. Nah, kenapa Tuhan Yesus tidak mengendarai seekor kuda? Karena kuda itu adik-adik diibaratkan sebagai penunggang untuk berperang. Nah, di sini dikatakan adik-adik, Yesus datang mengendarai seekor keledai, dan di saat Yesus masuk ke Yerusalem, orang-orang yang sudah menyambut Yesus menebarkan daun palem untuk menyambut kedatangan Yesus. Nah, kalau adik-adik, Tuhan Yesus datang dielulukan dengan daun palem. Nah, kemarin di saat Bapak Jokowi, Presiden kita datang ke Wibawa Mukti, yang ditebarkan apa adik-adik? Ditebarkan ada karpet yang berwarna merah. Nah, Bapak Jokowi masuk dari gerbang, dia melewati karpet itu sampai kepada podium. Itulah adik-adik kemeriahan dan semangat yang ditunjukkan oleh orang-orang untuk menyambut kedatangan Yesus, dan bagaimana penyambutan anak-anak menyambut kedatangan Presiden Jokowi. Adik-adik, Yesus disambut dengan begitu meriah sebab kebaikan hati Yesus telah diketahui oleh banyak orang pada masa itu. Kakak akan membantu adik-adik untuk menyebutkan apa saja kebaikan Yesus yang Yesus lakukan selama Yesus menjalankan pelayanan selama pelayanan Yesus di masa waktu itu. Adik-adik, dikatakan Yesus itu mengajar dalam hal berdoa. Kita bisa membuka Alkitab di dalam Matius 7 ayat 7 dan 8. Kakak akan membacakan. Di sini dikatakan hal pengabulan doa. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Itulah adik-adik hal pengajaran Yesus dalam berdoa. Yesus juga mengajar dalam hal perumpamaan. Kalau adik-adik membuka Alkitab di Matius, Markus, dan Lukas, banyak perumpamaan yang Yesus perbuat untuk memberikan pengertian kepada murid-muridnya. Mungkin salah satu kakak akan membacakan dari Matius 13 ayatnya yang ke-23. Di sini dikatakan hal perumpamaan tentang seorang penabur. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengarkan firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat,
ada yang 30 kali lipat. Itu adik-adik perumpamaan tentang Yesus mengajar dalam hal perumpamaan. Yesus juga menyembuhkan banyak orang sakit. Yesus juga menyembuhkan orang yang kerasukan setan. Yesus juga menyembuhkan mata orang buta. Yesus juga membangkitkan orang mati, yaitu Lazarus. Yesus juga membuat air menjadi anggur dalam perkawinan saudara Yesus di Kana. Yesus juga berjalan di atas air, dan Yesus juga memberi makan 5.000 orang, dan Yesus naik ke surga. Adik-adik, Tuhan Yesus berjanji akan senantiasa memberikan dan membawa berkat bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Inilah senantiasa yang harus adik-adik percaya. Contoh, jika adik-adik sakit, adik-adik harus percaya di dalam doa kepada Yesus. Adik-adik pasti akan sembuh kalau adik-adik berdoa kepada Yesus. Dengan mengingat segala kebaikan Tuhan, maka adik-adik senantiasa memuji dan memuliakan Tuhan. Dan adik-adik akan merasakan hidupmu akan semakin diberkati. Adik-adik, kuasa Tuhan Yesus mengalahkan segala kuasa apapun yang ada di dalam dunia ini. Oleh sebab itu, marilah kita senantiasa mengingat nama Tuhan Yesus, baik dalam senang maupun dalam susah, saat suka maupun dalam duka. Kita senantiasa memuji dan mengagungkan nama Tuhan, sehingga kasih Tuhan nyata di dalam kehidupan kami, di dalam kehidupan kita. Nah, itu adik-adik firman Tuhan yang dapat kakak sampaikan pada saat ini. Oh ya adik-adik, minggu kemarin kalau adik-adik mengikuti ibadah dengan teliti dan serius, di situ kakak Justin memberikan satu pertanyaan buat adik-adik, dan kakak Justin menyuruh adik-adik untuk mengirimkan foto kepada kakak Justin, dan kami kakak-kakak sekolah minggu sudah menyiapkan hadiah kepada adik-adik. Nah, pada saat ini adik-adik, kakak juga mau memberikan satu tantangan buat adik-adik sekolah minggu. Kakak mau adik-adik yang pada saat ini mengikuti ibadah sekolah minggu, kakak meminta kepada adik-adik untuk menggambar seekor keledai, dan di bawah gambar itu ditulis keledai, dan gambar itu difoto bersama dengan adik-adik. Nanti foto itu kakak tunggu sampai jam 3 sore, karena mungkin adik-adik menunggu orang tua yang mengikuti ibadah sampai di jam 1 siang. Adik-adik, foto yang sudah adik-adik yang akan adik-adik kirimkan dapat adik-adik berikan ke adik-adik kirim ke WA kakak, nomornya nanti ada tertulis di bawah 0812 8796 6853. Jadi adik-adik, kenapa kakak mengambil gambar seekor keledai? Karena ayat hafalan kita pada minggu ini bercerita tentang seekor keledai. Oke adik-adik, fotonya kakak tunggu sampai jam 3. Yang mengirimkan foto, semua adik-adik yang mengirimkan foto semua akan mendapatkan hadiah. Oke adik-adik, demikianlah adik-adik firman Tuhan yang dapat kakak sampaikan pada saat ini. Kakak percaya adik-adik sungguh sangat diberkati, dan kakak berharap Tuhan Yesus senantiasa menyertai kita semua. Kita akan berdoa adik-adik. Kita satukan hati dan pikiran kita kembali berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami merasakan Tuhan, Engkau sungguh baik dan sangat baik Tuhan di dalam kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan.
Kau jadikan Tuhan firman ini menjadi penopang di dalam kehidupan kami Tuhan, sehingga hari-hari kami Tuhan semakin baik dan kami menjadi berkat Tuhan kemanapun kami melangkah. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami Tuhan sepanjang minggu ini hanya ke dalam tangan perlindungan jamahan daripada Tuhan. Di atas segala doa dan permohonan kami ini Tuhan, kami manusia yang tak luput dari segala dosa dan kesalahan. Mari ya Bapa, sucikan kuduskan kami Tuhan, layakkan kami di hadapan-Mu Bapa, supaya kami layak menerima segala berkat serta kasih karunia yang Tuhan sudah siapkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik adik-adik, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Saatnya kita memberikan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Untuk itu kita memuji Tuhan sambil mengumpulkan persembahan. Kita bernyanyi dari buku MD 550 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Adik-adik, kita akan mendoakan persembahan kita. Kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberikan engkau damai sejahtera.